Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Elia Putrianti dari Resort IKE Buntok, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih berkenan membangunkan kami kembali. Hari inilah hari yang baru. Biarlah kami boleh mengawalinya dengan firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Berkati Ibu Pendeta yang memberitakannya bagi kami dan kami semua yang mendengarkannya. Biarlah kami tidak hanya mengerti dan memahaminya saja, tapi kami dapat mengerjakannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yohanes 7 ayat 25-36 dengan judul pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 25 sampai ayat yang ke-36 dengan perikop pertentangan tentang asal Yesus. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini berbicara mengenai perayaan Hari Raya Pondok Daun, di mana Yesus hadir dan mengajar di tempat tersebut. Adapun reaksi orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus adalah sebagian besar dari antara mereka tidak percaya dan menolak Yesus sebagai Kristus atau Mesias yang diurapi dari Allah. Bagi orang-orang kebanyakan di tempat itu, Yesus sama dengan manusia yang lainnya, putra dari Maria dan Yusuf yang sanak saudaranya, dikenal oleh mereka, tidak lebih dari itu. Padahal kalau kita lihat pada pasal 7 ayat yang ke-31, Yesus telah mengadakan banyak mujizat, tetapi semua itu tidak membantu untuk membuat mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mirisnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pada pasal 7 ayat yang ke-5, saudara-saudara Yesus pun tidak percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan kita juga pada hari ini dikatakan pada saat perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, ada sejumlah orang sedang merencanakan kejahatan. Mereka akan menangkap Yesus dan membunuhnya. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus,
Pada saat saya membaca nas ini, saya mikir ya, kok bisa ya? Pada saat Hari Raya Pondok Daun, orang-orang merayakan pertolongan dan kebaikan Tuhan dengan mengingat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan, di mana campur tangan Tuhan menguatkan nenek moyang mereka pada saat berjuang di padang gurun. Tapi di saat yang bersamaan mereka menolak Yesus, mereka menolak Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Padahal perayaan tersebut mengajak setiap orang untuk mengingat kebaikan Tuhan. Saya juga mikir, kok bisa ya Bapak Ibu sekalian? Dalam catatan ensiklopedia Alkitab, perayaan Hari Raya Pondok Daun juga dirayakan sebagai pesta panen, di mana mereka mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan atas usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, di mana mereka sadar mereka telah menerima berkat Tuhan. Mereka bersyukur, mereka merayakannya 7 hari 7 malam, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan mereka nodai hati mereka dengan merencanakan rencana busuk, yaitu penangkapan dan pembunuhan terhadap Yesus. Bapak Ibu sekalian yang diberkati dalam Yesus Kristus, dari nas ini kita bersama-sama belajar. Berapa banyak di antara kita yang telah melewati banyak masa di dalam kehidupan kita, pun juga melewati banyak perayaan keagamaan yang besar. Ada yang 20 kali Natal, 20 kali Paskah, ada yang 30 kali, 40 kali, 50 kali, 60 kali. Tapi tidak sedikit hidupnya tidak diubah. Ia tidak jauh lebih dekat kepada Tuhan. Hidupnya tidak lebih taat kepada Tuhan. Hari ini ia mati-matian berdoa, besok-besoknya ke dukun. Pada saat dia berjuang, ya Tuhan tolong. Tapi setelah berhasil, oh ini gara-gara hebatnya saya ini. Begitu cara kita memang mengingkari Tuhan di zaman ini. Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, berapa banyak di antara kita Bapak Ibu sekalian yang sadar kita menerima berkat Tuhan. Kita bersyukur, kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan kita nodai hidup kita. Kita buat hati kita ini busuk dengan merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Kita suka menebarkan kebencian dibandingkan persahabatan. Kita senang perpecahan dibandingkan persatuan dan kebersamaan. Kita rendahkan orang lain. Kita tidak menghargai orang lain. Kita merasa kita yang paling benar, kita yang paling hebat. Kita merasa bahwa kelas hidup kita ini adalah yang paling tinggi, yang lain di bawah. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak di antara kita yang katanya hidup di lingkungan gereja, hidup dalam persekutuan, yang pada saat ngomong praise the Lord, haleluya, puji Tuhan, amin, tapi dalam praktek hidupnya ia sama sekali tidak bisa menganggap manusia yang lainnya sebagai manusia. Ia melakukan banyak hal yang menyakitkan bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya tidak sinis dengan perayaan keagamaan yang meriah, yang hebat-hebat. Saya tidak sinis dengan persekutuan. Tapi hendaknya perayaan keagamaan, kegiatan-kegiatan kegerejaan kita berpadanan dengan tingkah laku dan perbuatan kita terhadap sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita, terutama bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan dan senantiasa menguatkan iman dan pengharapan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih karena hidup kami dipelihara dan digerakkan oleh Tuhan sendiri. Engkau tahu kami masih hidup di bawah pandemi COVID-19 yang terus mengancam dan mengintai kami. Bagi yang terpapar, bagi yang isolasi mandiri, bahkan yang menjalani perawatan di rumah sakit atau di mana saja berada.
Biarlah Tuhan dengan kuasa menolong mereka melalui makanan, minuman, pengobatan, bahkan keluarga dan para medis yang mendampingi, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan mereka. Biarlah pemerintah pusat dan daerah boleh bahu-membahu memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami pun juga dapat menjadi contoh teladan bagi anggota jemaat dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga protokol kesehatan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami di berbagai tempat yang saat ini menjadi korban dari banjir. Biarlah mereka boleh diberi kesabaran, kekuatan untuk bertahan. Demikian juga gerejamu yang hadir di tengah-tengah mereka, agar juga tetap mendampingi. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang memberikan perhatian, doa, bahkan bantuan langsung. Kami meyakini bahwa banjir ini akan segera berlalu. Kami berdoa bagi rekan-rekan sekerja kami dengan tugas tanggung jawab di masing-masing tempat dan posisi, baik di tingkat sinode, resort, tingkat jemaat. Biarlah kami masing-masing boleh mengambil tugas tanggung jawab kami untuk membina kesaksian, persekutuan, dan juga pelayanan. Biarlah hari ini kami boleh menjalani aktivitas kami dengan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri memeteraikannya menjadi sikap hidup kami yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Dengarlah seru doa yang kami alaskan dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, salam. Bersama saya, Pendeta Elia Putrianti dari Resort Buntok.